Nah, ini gunanya untuk membuat kaki lu lebih memiliki ritme, kaki lu memiliki daya ledak, dan yang tiga terakhir ya, tips tiga terakhir itu melatih lu untuk berada dalam segala macam kondisi di lapangan. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tops, balik lagi sama gue Imam Herozikin di channel Top Score TV. Udah lama banget gue ngasih tips and trick, dan kali ini gue akan ngasih lo tips untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki lari paling cepat di antara teman-teman lo. Nah, tips ini gue kumpulkan dari berbagai sumber, nanti akan dikasih contoh ya, bukan gue yang nyontohin, tapi ada yang ngasih contoh dan bagaimana cara melakukannya. Nah, pasti lo semua udah tahu ya, bahwa lari itu adalah elemen paling penting ya. Kalau kita ngomong di sepak bola atau futsal, memiliki lari paling kencang itu pasti memiliki benefit tersendiri atau kelebihan tersendiri. Maka dari itu, mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat lo semua. Ayo kita simak tips berikut ini. Let's go! Yang pertama adalah jumping rope, atau biasa kita sering gunakan alat namanya skipping. Nah, alat ini biasanya akan membuat kaki lo lompat-lompat dan kaki lo akan lebih terlatih secara agility. Selain itu, selain agility atau kecepatan kaki lo lompat, lo juga akan mendapatkan ritme. Sehingga pada saat lo lompat-lompat dan mendapatkan ritme pada saat lo mengayunkan si skipping, kaki lo akan meningkatkan agility dan memahami ritme kira-kira bagaimana cara lari yang cepat. Nah, itu tips yang pertama. Oke, pasti udah pada tahu lah gimana caranya kan? Nah, gampang kan? Tips yang pertama gampang. Tips yang berikutnya, let's go. Yang kedua adalah falling start. Jadi, lo harus tahu semua Tops, bahwa pada saat kita berlari ada namanya daya ledak. Jadi kalau misalkan lo berlari, itu biasanya ada momen di mana satu langkah atau dua langkah atau tiga langkah, yaitu yang disebut daya ledak. Jadi gerakan lo harus lebih agresif dibanding orang-orang di sekeliling lo. Nah, ini yang biasa disebut kalah langkah kalau dalam istilah lari. Nah, maka dari itu si falling start ini adalah gerakan yang membuat seolah-olah tubuh lo jatuh, dan pada saat hampir jatuh ya, mungkin sekitar beberapa 45 derajat saja tubuhnya jatuh, nggak nyampe 90 derajat, tapi 45 derajat, lalu dilanjutkan dengan lari. Nah, ini melatih daya ledak, sehingga lo bisa menang langkah kalau dalam istilah sepak bola ya. Jadi pada saat lo lari, langkahnya gerak duluan dibanding orang-orang di sekeliling lo. Nah, nanti ini akan dilanjutkan dengan jumping rope. Jadi setelah lo menang langkah, kaki lo agility-nya udah lebih cepat dan udah dapat ritme, sehingga gerakan kaki lo akan lebih elastis dan akan lebih dinamis. Itu tips yang kedua. Berikutnya akan ada tips yang ketiga. Let's go! Tips berikutnya adalah stand up start. Jadi setelah tadi lo udah turun ya, falling start, sekarang adalah stand up start. Nah, stand up start ini gunanya adalah pada saat sama posisinya daya ledak, tapi kalau falling start dari diri ke turun, nah ini dari turun ke diri. Jadi sama-sama memiliki daya ledak. Nah, misalkan ini terjadi misalkan tiba-tiba kasusnya lo unbalance atau nggak balance, tapi tiba-tiba ketika lo sering latihan kayak begini, meskipun lo kalah langkah pada saat lo nggak balance, lo bisa ngejar. Nah, inilah gunanya kenapa lo harus sering latihan yang namanya stand up start. Posisinya jadi kayak lagi push up gitu, lalu ditentukan kira-kira beberapa kali, langsung lari, kasih daya ledak. Nah, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Sekarang kita masuk ke tips yang berikutnya. Oke, ini dia tips yang terakhir, namanya adalah two flag start. Jadi, ini adalah seolah-olah ya, kalau misalkan lo lagi, tadi kan udah ada tuh yang lagi turun, yang ada lagi diri, sama yang ini lagi terbang. Jadi two flag ini, lo akan diminta untuk lompat, lalu di lompatan kesekian lo akan lari, ngasih daya ledak. Jadi kalau menurut gue sebenarnya lompatan-lompatan ini nggak ada manfaatnya jika nggak dikasih daya ledak. Yang dimaksud daya ledak itu adalah ketika momen lu bener-bener nge-push diri lu untuk gitu, kayak bener-bener harus cepet gitu. Nah, itu adalah contoh daya ledak. Nah, si two flex ini difokuskan biasanya terjadi ketika lo lagi ngejar counter attack, atau misalkan ketika lo bener-bener lagi dapat momen lo kontrol bola agak terbang ya, kan sering ya kontrol bola agak terbang. Kalau gue sih jago ya, gue kontrol bola sambil jumpalitan juga bisa. Tapi pas lagi kontrol bola terus lo jatuh ya, kaki lo jatuh, daya ledak itu yang membantu lo bisa menang langkah. Jadi konteksnya adalah bagaimana cara lo bisa menang langkah dari lawan dengan cara latihan tips-tips yang tadi udah gue kasih tahu.
Oke Tops, itu tadi tips-tips dari gua gimana caranya lo bisa menjadi orang yang memiliki lari paling cepat di antara teman-teman lo. Gua rekap ulang nih. Yang pertama adalah jumping rope, yang kedua adalah falling start, yang ketiga adalah stand up start, yang terakhir adalah two flag start. Nah, ini gunanya untuk membuat kaki lo lebih memiliki ritme, kaki lo memiliki daya ledak, dan yang tiga terakhir ya, tips tiga terakhir itu melatih lo untuk berada dalam segala macam kondisi di lapangan. Nah, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV, jangan lupa share ke teman-teman lo kalau ini bermanfaat. Karena kalau misalkan lo doang yang larinya cepet, lo doang yang jago. Kan lo pengen menang secara secara tim. Jadi teman-teman lo juga harus tahu. Ya, buat kiper juga boleh ya, buat kiper juga boleh karena tadi aja lihat di pas falling start misalkan lo lagi jatuh tiba-tiba ada bola muntah gitu ya, bola rebound, lo bisa langsung berdiri lagi dan bisa langsung dapat nge-catch si bolanya. Itu aja, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap!